Nah, kali ini insya Allah kita akan diskusikan lebih lanjut nih sahabat MK dalam program Jendela Amikom bersama sahabat siar Konita Jasmine. Gimana sih sebetulnya kita melihat bekerja, paradigma bekerja itu sebetulnya seperti apa? Tentunya sudah hadir di studio MKFM Yogyakarta Coach kita ya. Kita langsung sapa dulu ya. Assalamualaikum Coach Erik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Coach Konita dan sahabat MK dimanapun berada. Siap, sehat ya Coach ya? Tetap sehat dan terinspirasi. Nah itu dia, selalu di mana aja pasti jargonnya Coach Erik itu seperti itu sahabat MK. Coach Erik, ini gimana nih? Katanya bekerja itu harus totalitas. Baik, motivasi bekerja itu sebenarnya yang paling kuat itu adalah dari diri kita sendiri. Jadi kalau kita betul-betul niatnya sangat kuat, totalitasnya kuat, itu mau ngelakuin apa aja insya Allah bisa. Iya kan? Kita mau maraton nih dari pagi atau sebelum subuh terus nanti sampai tarwih. Itu ketika kita niatnya sangat kuat, udah itu nggak ada yang bisa ngalahin itu. Walaupun orang bilang nggak capek, bukan masalah fisiknya, tapi apa? Ketika orang itu memiliki kesenangan, kemudian semangat yang kuat, encourage yang kuat, itu ada risetnya loh ya. Bukunya Power versus Force yang dikarang oleh David R. Hawkins, ya. Itu sebenarnya risetnya beliau puluhan tahun, 20-an tahun itu. Ada yang bilang 30 tahun, ada yang bilang 20 tahun, ada yang bilang 29 tahun. Terlalu banyak, pokoknya oh ini berarti lama nih risetnya. Jadi David R. Hawkins ini meneliti bagaimana pikiran dan emosi manusia itu bekerja. Dan dia bikin frekuensinya. Jadi ada frekuensinya. Jadi 1 sampai 1000 frekuensi. Nah, ternyata energi yang positif itu, yang selalu selalu hidup, ya, selalu menyala itu adalah frekuensi di atas 200. Di atas 200. Di atas 200 Hz itu energi yang positif justru bisa masuk ke zona ikhlas. Nah ini dia, zonanya ikhlas. Iya. Jadi David R. Hawkins ini agak menarik, dia mencoba hal-hal yang spiritualitas diilmiahkan. Ini penelitiannya menarik sekali. Nah makanya semangat itu masuk di frekuensi kalau saya nggak salah antara 200 sampai 300 Hz. Di semangat. Jadi makanya orang kalau semangat itu mohon maaf ya, itu jarang sakit. Siaran semangat, kerja semangat, ya kan, ngajar semangat itu karena memang udah sangat kuat. Ya. Nah, ada lagi. Jadi semangat, menerima atau bersyukur, ya sampai tahap tercerahkan. Jadi kalau misalnya habis kita membaca buku kita tercerahkan, habis kita dengar siaran kita tercerahkan, kita ikuti pengajian atau kajian baik tarawih atau subuh kita tercerahkan. Nah, itu tidak terlukiskan kebahagiaannya itu. Nah, makanya kata David R. Hawkins, saya sudah ketemu banyak manusia. Orang yang frekuensi pikiran dan emosinya di atas 200 Hz itu vitalitasnya kuat sekali. Tapi orang yang di bawah 200 Hz itu gampang sakit katanya. Apa itu? Ya, emosional, marah, kemudian nafsunya yang bicara, apatis, merasa bersalah, merasa malu. Nah itu akhirnya bikin orang malas. Ya udah itu puasa, capek lah, harus kesana capek lah. Jadi dia udah nyerah dulu kan, udah nyerah dulu. Nah ketika dia nyerah seperti itu, apa hasil yang dia dapatkan? Ya hasilnya ya nggak akan pernah maksimal karena dia sendiri sudah tidak punya kegairahan yang positif untuk bekerja. Jadi sahabat MK, ketika kita bekerja, kita bisnis, kita menganggap bahwa makan itu menjadi persoalan, ya kan? Karena kita tidak minum itu menjadi persoalan. Nah, balik lagi, ketika niatnya sangat kuat, itu beda loh. Iya, lain. Nanti energinya itu sangat luar biasa sekali yang kita rasakan itu. Makanya, apalagi ya kalau orang bekerja mengeluh. Wah tuh, itu capek banget itu. Capek loh. Sudah bekerja capek, mengeluh capek juga. Jadi jangan dipikir orang bekerja secara fisik yang capek loh ya. Enggak.
Orang yang bekerja dengan pikiran itu lelahnya juga tinggi. Betul. Apalagi bekerja dengan pikiran capek marah. Nah, Udah itu. double-double. Double. Itu capeknya gampang banget itu. Lihat mahasiswa close kamera marah. Nanya gak ada yang jawab marah kan? Kita kan jadi marah sendiri. Iya. Siapa yang rugi? Nah, kita sendiri sebenarnya kan gitu. Nah, jadi kalau kita bekerja masih berharap orang lain nih, mohon maaf ya, sahabat MK dan yang lainnya, masih berharap dihargai orang, masih berharap minta pendapat orang tentang kita, dan ternyata yang kita dapatkan itu tidak sesuai harapan kita, apa yang terjadi? Kecewa. Jadi kalau kerja masih minta dihargai, misalnya gini nih, misalnya loh ya, ini Coach Konita Iya. kerja ya. Begitu Coach Konita kerja, lalu ketemulah sama Mbak Marsha, ketemu sama teman-teman itu, dan terus mereka bilang gini, Bu Ami tahu nggak ya kalau kita kerja tuh sungguh-sungguh kayak gini? Kita ngomong gitu kan, Pak Erick tuh tahu nggak sih kita tuh totalitas banget di sini nih, ngerti nggak sih? Kalau kita minta orang lain ngerti, tak bilang sama Kak Marsha, Kak kamu siap-siap kecewa. Oke. Karena belum tentu orang akan mengerti tentang itu, ya. Ketika kita mengakukan aktualisasi diri kita, mengakukan apa yang kita lakukan, wah udah siap-siap sahabat MK capek. Balik lagi sahabat MK. Apa niatan kita bekerja tadi? Kalau niatan kita bekerja hanya ingin sekedar pekerjaan itu saja, berarti kita rutinitasnya hanya sekedar job. Ketika rutinitas kita hanya sekedar job, berarti kita bekerjanya karakternya disuruh. Kalau bekerjanya karakternya disuruh, apa yang diharapkan? Ya memang yang diharapkan cuma satu, dapat uang, itu aja. Nah, pertanyaannya balik lagi, dengan uang itu bahagia enggak? Belum tentu. Belum tentu. Ya, apalagi kalau Dek Marsha bantu dong. Boleh aja sih Pak, tapi nanti ada transportnya kan, nanti ada icip-icipnya nggak Pak, nanti ada makan siangnya nggak, selalu nanya kayak gitu. Ya udah, orang akhirnya apa? Kita dibatasi hanya dengan itu saja, termasuk bisnis. Ya. Ketika kita punya produk, ya kan, kita punya apa, perusahaan jasa, dan ketemu klien, kita hanya ingin menawarkan, ya orang nggak akan mudah dengan sendirinya percaya dong. Tapi beda, ketika kita punya produk, kita mau giving. Aku punya produk, dicoba dulu dong. Tester boleh. Iya. Aku punya jasa, apa yang bisa tak bantu? Sini tak bantu iklinin, sini tak bantu bikinin dulu, ya. Sini tak bantu bikinin videonya dulu. Jadi kita memberi dulu, itu beda kedekatannya nanti. Tapi kalau kita ngoyak-ngoyak orang supaya join, apa yang terjadi? Nggak bakal. Oh, kamu nggak pernah memberi kok, tiba-tiba nuntut supaya saya beli. Nggak bisa. Makanya orang pasti lari, nggak pernah memberi. Nah, ketika kita mau memberi, entah memberi apa di awal, kan nanti kan rugi. Nah, itu balik lagi. Kalau bicara bisnis untung rugi, capek. Betul. Iya kan? Betul. Maka yang namanya bekerja, yang namanya berbisnis, ya, dalam paradigma ini ada sisi kebajikan yang harus dilakukan. Iya dong, harus ada sisi kebajikan, harus ada sisi perhatian yang dikerjakan. Rumah makan, ya wajar dong, traktir orang. Betul. Dulu, monggo tester dulu, monggo coba dulu, monggo saya bisa bantu apa dulu. Saya kemarin live di satu media, tapi siaran mereka gitu ya, mereka nggak punya peralatan podcast, mereka kerjasama nih dengan lembaga atau PH yang lain gitu ya, atau studio lah ya, yang punya alat. Nah, si studio ini diiklankan di surat kabar ini. Tapi pada saat live, semua alatnya pada saat podcast tadi dibawa oleh si studio itu. Lah orang kan jadi, kamu kasih alat jadi bermanfaat kan gitu kan. Jadi suatu saat bagus, pelayanannya prima, apa yang terjadi? Orang akan cerita, kamu kalau mau perlu wedding, kamu kalau mau ada acara, videonya pakai dia aja. Karena dia pernah giving. Lah sekarang kita ngajar-ngajar orang supaya beli punya kita ngasih aja nggak pernah. Kita ngasih uji coba aja nggak pernah. Sama balik lagi seperti bekerja. Baru aja pertama kali kerja, langsung ditanya, ada honornya nggak? Baru ketemu pertama kali langsung nanya, ini. Lah orang kan mikir, ini baru pertama udah kayak gini. Ya besok-besok orang udah mau lagi. Mungkin sekali itu orang mau ya, tapi setelah itu orang nggak akan pernah mau lagi. Makanya, sahabat MG, hitung-hitungan silakan. Tapi ketika
Anda terlalu hitung-hitungan, ya kan, dan membuat orang tidak nyaman, apa yang terjadi? Orang akan pergi dengan sendiri. Apalagi setelah hitung-hitungan Anda tidak berkualitas, balik lagi kan orang. Betul, Coach. Ada kan gitu? Iya. Setelah hitung-hitungan ternyata, waduh, gak hitung-hitungan. Tapi beda loh. Ini berapa? Terserah aja. Loh, terserahnya gimana? Monggo, terserah saja, lihat saja nanti gimana, kan gitu. Nah, dengan sendirinya kan orang bisa melihat. Betul. Wah, kayak gini nih harusnya kayak gini. Nah, itu loh ya. Nah, jadi balik lagi kepada kita. Paradigma kita bekerja itu karena ingin dinilai orang, karena ingin dianggap orang, atau bekerja itu diri kita yang ingin memberikan sesuatu yang terbaik. Apa yang terbaik yang kita bisa miliki, membuat orang lain nyaman, dan tidak mesti pekerjaan kita itu harus itu target kita. Yuk kita fokus ke situ, boleh saja. Itu sesuai dengan KPI-nya. Tapi boleh loh. Kita tuh bantu orang loh, kan nggak masalah. Ini kan bukan kerjaan saya, Pak, ini. Ya silakan, ini wajibnya. Kamu mau nambah sunnahnya. Kamu mau nambah sunda atau nambah kebaikan sama orang kan boleh aja. Loh, jangan salah loh. Jangan-jangan kamu dilancarkan semuanya, sehat, lalu baik satu saat nanti karirnya gara-gara kebaikan-kebaikan yang kamu lakuin ini. Kan nilai-nilai tambahnya. Kadang-kadang kan orang pernah ya, orang bilang ke saya, nih Pak, dedikasinya tinggi banget. Dedikasinya di mana ya? Oh, dia bela-belain tuh dari Jakarta datang, ya kan, hanya untuk ngajar. Saya bilang, itu nggak dedikasi, itu memang jam ngajar kan. Jam ngajar ya datang, selesai. Pulangnya sejam pulang. Oh, saya dedikasi, nggak dedikasi. Dedikasi itu Anda datang lebih awal dan Anda siap pulang lebih lama, atau ada sesuatu yang Anda dimintai tolong dan itu nggak ada waktunya, hanya itu Anda mau lakuin. Nah, itulah namanya dedikasi. Dan bagi orang, saya nggak dapat apa-apa, saya bilang pasti akan dapat apa-apa. Sekarang mungkin nggak dapat, tapi bisa nggak Coach perhatikan perhatian orang loh, perhatian orang kepada kita. Misalnya gini, Coach Konita katakanlah membantu seseorang ya, bantu seseorang, dia mau ngasih balasan uang nggak bisa, dia juga nggak menunjukkan perhatian dalam bentuk itu. Tapi kita pernah membangun hubungan emosional dalam pekerjaan karena suka bantu dan lain-lain. Mungkin dia nggak pernah ngomong kayak gitu ya. Tapi apa yang terjadi? Suatu saat misalnya ya, ada orang yang pengganti dia datang, atau orang yang kita ikut dalam satu seleksi, misalnya lanjut kuliah, S3 atau apa gitu kan. Ya, terus orang ini tahu ini Coach Sunita si daftar. Apa yang dia lakukan? Dia cuma hanya ngomong sama orang yang menseleksi atau temannya tadi. Itu orangnya pernah suka bantu saya. Kalau kamu memilih, akan sangat beruntung kamu bisa. Masya Allah. Kan kita nggak dapat, tapi rekomendasi. Lah ini kan yang itu lebih dari sekedar. Lebih dari ini kan. Itu udah betul-betul kepercayaan, trust lah itu. Saya pernah. Atau mungkin dia rekomendasi. Saya nggak bisa, tapi dimudahkan entah jalur beasiswa, entah jalur apapun. Nah, yang kita nggak pernah tahu itu. Nah, ini adalah akumulasi. Maka bekerja itu nggak hanya sekedar bagaimana waktu kita dalam bekerja itu, tapi investasi waktu, investasi baik, investasi perhatian yang kita bisa berikan gitu loh. Kalau hitung-hitungan nanti kita capek loh. Hitungan logika kita tuh ini ya, nggak nyambung hitungan logikanya. Aduh, nggak masuk, meleset, ya kan? Kok meleset terus? Lah iya, makanya hitungannya jelas. Nah, fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Ya. Jadi ingatlah kepadaku, kata Allah, maka aku akan ingat kepadamu. Berarti kan bekerja itu kan nggak hanya sekedar urusan kita. Bekerja itu ketika kita tahu bekerja ini adalah ibadah kepada Allah. Bekerja ini adalah bagian dari aktualisasi diri kita untuk kebaikan dan sedekah waktu kita pas sedekah. Berarti kan kita melakukan sesuatu yang baik. Kalau kita melakukan sesuatu yang baik, maka kan kebaikan juga balasannya untuk kita. Betul. Nah, ketika kita diberi, ya waskuruli, ya bersyukurlah gitu loh. Banyak ya syukuri, sedikit ya bersyukurlah. Gitu. Nah, kadang-kadang kan kita marah ya. Misalnya nih ya, Coach Wanita nge-MC di luar ya, bawain acara, tiba-tiba dikasih honor besar. Langsung dikasih 2 juta, misalnya gitu. Sekali nge-MC 2 juta. Nah, langsung Coach Wanita mulai kan.
berarti saya standarnya 2 juta nih sekarang. Ya kan? Wah, saya standarnya 2 juta ini sekarang. Iya, iya, iya. Nah, suatu ketika ada orang yang minta lagi. Ya, ngasihnya 200. Ya. Lalu kita, oh mohon maaf Pak, saya standarnya 2 juta. Nah, pertanyaannya adalah, emang yang ngasih standar siapa? Iya. Ya kan? Kan ada loh orang marah, oh Iya. nggak bisa, saya standarnya sekian loh. Saya juga balik lagi, Kak, siapa sih yang ngasih standar? Iya. Bukankah dulu Anda pernah mulai dari angka yang kecil? Kenapa dikasih angka yang kecil kok Anda jadi protes marah? Jangan-jangan sebenarnya kecil untuk mencukupi yang kecil ini, lalu Anda diberikan sesuatu yang besar. Betul. Karena Allah sudah tahu Anda jatahnya sekian tiap bulan, Iya. gitu kan? Oke.